Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mohon maaf kalau ada suara-suara berisik di back soundnya. Gue mau satu kabar, here we go. Langsung pada ini pasti, wah akhirnya here we go juga nih. Jadi udah dilaporkan Fabrizio Romano ya bahwa sudah here we go satu pemain muda dari akademi Arsenal ya yang bernama Aiden Heaven. Namanya bagus sih. Aiden Heaven ini udah di approach ya sekitar 2-3 minggu lalu. Dia posisinya center back, kelahiran 2006, 22 September 2006, tingginya 189, umur 18 tahun, tingginya 189 cm, berkebangsaan Inggris. Jadi dari youth Arsenal dia sebenarnya ditawarin kontrak profesional, cuman dia menolak dan dia bergabung dan here we go ke Manchester United. Jadi ini kasusnya sama dengan Cido Obi Martin yang dimana ditawarin kontrak profesional sama Arsenal, menolak. Akhirnya dia memilih join dengan yang klub yang ngerti lah ya, klub yang mana yang lebih bagus mungkin, yaitu Manchester United. Jadi si Aiden Edward Heaven ini posisinya center back dan juga bisa dalam posisi back kiri karena kakinya dia preferred kiri ini. Wah, ini mantap juga nih. Jadi bisa back tengah kiri lah ya, ibaratnya. Nah, ya kalau masalah harga sih nggak di disclosure ya sama Fabrizio Romano ya. Jadi dia tak lagi akan medical dan dia sudah menolak penawaran dari Arsenal dan Eintracht Frankfurt. Nah, berarti kan kalau ada dua klub yang mengincar nih, berarti kan dia pemain berbakat. Cuman kalau ngeliat dari beberapa video-videonya, ada yang kayak bingung gitu. Ini dia back tengah, tapi gaya mainnya kayak striker gitu loh. Bisa berapa kali dia dribble ke depan, nyetak gol gitu loh. Ini back tengah atau striker ini yang diinin. Banyak yang bilang begini, kok ngambil pemain muda lagi. Kemarin udah Cido Obi Martin, terus udah siapa tuh yang dari Senegal, udah 4 ya. Dari Paraguay juga, kok jadi pemain-pemain belasan tahun nih ya. Ini kan Manchester United kan sebenarnya juga identitasnya kan gini kan, bagaimana kita men-scouting pemain-pemain muda ya zaman dulu lah, kayak Ryan Giggs, Paul Scholes, terus juga beberapa pemain muda banyak kok ya, Cristiano Ronaldo, Rooney gitu, yang akan masuk dalam proyek jangka panjang dan bisa menjadi kekuatan tim gitu loh ya. Kalau mereka bisa berintegrasi dengan Manchester United, bisa masuk tim utama. Tapi kalau misalnya mereka mungkin bisa dilirik oleh klub lain, bisa kita jual ya untuk pemasukan juga, untuk income juga. Ya cuman butuhnya sekarang bang, butuhnya kita sekarang nih, pemain sekarang nih, pemain jadi nih. Satu, ini kan juga permasalahan financial ya. Ya even pun itu bener apa enggak nih, atau cuman gembos-gembosin Ineos doang, tetap aja kita berpegang teguh dulu nih bahwa financial rules ini juga harus perlu dipahamin gitu ya. Karena kita udah 3 tahun berturut-turut rugi di atas 100 juta, dan juga di bulan Januari ini kan agak sulit kan beli pemain. Makanya gue bilang kayaknya mungkin di Januari ini kita cuma beli 1 pemain deh gitu loh. Mungkin 2 atau lagi mungkin bisa minjem atau loan gitu ya, minjem atau loan. Nah ini yang gue bilang, kita juga harus sadar juga gitu bahwa ya siapa sih yang mau jual di bulan musim dingin, pasti kan mahal. Bruno Fernandes saya dulu belinya mahal loh hitungannya, karena dibeli di bulan Januari kan, di saat klub lagi berjuang gitu loh untuk setengah musim ke depan. Jadi ya nggak mau terlalu gegabah juga gitu dengan beli pemain yang akhirnya nanti jadinya kita kucing dalam karung juga gitu. Nah jadi nggak apa-apa, ini kan untuk
long term. Kita kan nggak menjadi fans Manchester United untuk 1 tahun doang kan bisa harusnya selamanya ya. Berarti inilah bibit-bibit nanti nih kalau kita udah makin bertambah usia, puji Tuhan diberi kesempatan sama Tuhan untuk terus menikmati Manchester United, yang mereka inilah Bobby Martin, Aiden Heaven, terus 2 yang kemarin lagi pemain dari Paraguay. Nah, inilah mereka yang nantinya akan menjadi tulang punggung atau pilar-pilar Manchester United ke depannya gitu ya. Jadi welcome Aiden Heaven ke klub yang tahu bagaimana cara memenangkan trofi gitu. Mudah-mudahan karirnya akan semakin menanjak. Yang kedua yang mau gue bahas, ini juga dari postingan Fabrizio Romano. Jadi rupanya Paul Pogba yang saat ini dalam masa skorsing karena diduga dia doping, ya whatever kasusnya itulah ya, yang dia bilang dia minum obat, sama lah kayak Onana lah waktu itu. Dia bilang dia minum obat, ternyata obatnya itu masuk dalam kategori doping, seperti itu. Kan dia habis masa hukumannya kan Maret, jadi kan dia kena 4 tahun, tapi dia banding kalau nggak salah cuma 1,5 tahun jadinya. Jadi per 1 Maret kemarin dia bebas nih dalam hukuman, dan statusnya dia sebagai pemain saat ini adalah free agent ya. Dengan free agent ini berarti sih harusnya udah bisa negosiasi nih di Januari ini. Nah, si Paul Pogba itu bikin story gitu ya, jadi ada satu story dia dalam ya animasi lah ya, dia sedang dengan Amad Diallo ya kan, waktu itu kan dia sempat deket lah ya dengan Amad Diallo ya waktu akhir-akhir pas lagi masa-masa Amad Diallo masih baru-baru datang gitu. Terus kemudian dia lagi ngeliat kota, gue nggak tahu itu kotanya apa ya, apa kota London, apa kota Manchester gitu. Cuman dengan caption let's see what's coming. Semua berasumsi lah, wah Paul Pogba balik nih ke MU. Banyak sih yang mendukung Paul Pogba untuk ke MU gitu ya. Cuman gini loh. Oke, kalau bicara strategi, apakah dia sebagai pemain tengah cocok dengan pola 3-4-3? Gue rasa cocok. Karena dia di Juventus udah pernah main dengan sistem seperti itu, ya. Waktu zamannya Allegri itu yang pas sampai ke mana? Ke final Champions League ya 2015. Yang ada Tevez, ada Patrice Evra waktu itu, masih ada Pirlo juga masih main, Bonucci sama Chiellini, Barzagli masih main. Dia pernah memainkan sebagai box to box di formasi 3-5-2 atau 3-4-3 sama aja lah ya, 3 back kan intinya itu. Dan kebetulan memang Manchester United sebetulnya butuh nih sosok yang kayak begini nih, yang visioner nih, yang long pass-nya bagus, long range-nya, long ball-nya bagus, visinya bagus, kreativitasnya ada. Sebenarnya butuh nih, memang. Ya, cocok. Kalau bicara cocok sih cocok gitu. Cuma kan sekarang Pak Pogba itu umurnya udah 31 ya. Nah, gue sih selalu percaya mengenai attitude gitu lah ya, mengenai perilaku, attitude lah. Makanya lo kalau dalam bidang profesional, entah bisnis, entah kerjaan gitu, orang tuh selalu melihat attitude lo gitu loh. Baru mungkin prestasi lo sama kinerja lo, kerja keras lo gitu loh. Gue nggak ngelihat bahwa Pogba ini akan berubah attitude-nya. Kenapa gue bilang gitu? Waktu dia pas saat Ten Hag baru masuk, itu kan akhir-akhir masa perpanjangan, akhir-akhir masa kontrak dia kan. Dia itu sudah ditawarin kontrak dengan gaji yang lumayan besar, naik sekitar 200.000 kalau nggak salah. Dia menolak dan dia berharap dia dikontrak oleh Madrid. Ternyata sampai hari H-nya, mendekati hari H, Madrid pun nggak mendekatin, ya, nggak approach dia. Ya mau nggak mau dengan agentnya dia waktu itu balik lagu Juventus yang dimana gajinya pun turun, bahkan turun dari yang gajinya Manchester United sebelumnya. Ya, gue bilang nih orang kena batunya nih. Terus dia cedera, dia itu kalau nggak salah baru 2 kali main kalau nggak salah. Terus kemudian dengan kasus itu, ya whatever itu dia bilang, gue nggak tahu segala macam kan. Sebenarnya kan lo ada apa ya, kealpaan kan, kesembronoan gitu loh,
ketidakseriusan gitu loh. Ya, apa dia nggak suka di Juventus ya? Ini kan menunjukkan attitude dia nggak bagus gitu loh. Kalau menurut Inzaghi sih emang nggak usah. Ngapain lo hire lagi pemain nomor 31 tahun? Kita nggak tahu nih gajinya berapa. Dia minta. Mau nggak dia gaji 20.000? Gue rasa nggak mau. Apalagi dengan style dia, ya, agentnya dia, gaya dia. Alex Ferguson kan kenapa sih buang dia? Ya karena dia tahu attitude-nya ini anak nggak bagus, walaupun skillnya kelas dunia. Ya, gue nggak tahu nih, udah hampir 1,5 tahun dia nggak main. Ya kalau bakat sih nggak bakal hilang, gitu. Cuman fisiknya dia baru join Maret, mengganggu tim nggak? Merusak tim nggak? Jangan tiba-tiba dia datang jadi merusak keharmonisan tim. Gue yakin juga Amorim nggak mau, walaupun cocok ya mungkin ya. Gue yakin mungkin Amorim nggak mau. Ya udah kita maksimalin aja Toby Collier. Ya mungkin attitude-nya lebih bagus, banyak yang muji kan pada saat dia latihan. Jadi kalau untuk Pogba back kedua kali, United Identity menolak. Jangan lagi juga kejadian kayak Cristiano Ronaldo gitu ya. Ronaldo aja yang udah memberikan banyak banget buat Manchester United, begitu balik lagi fail, apalagi cuman Paul Pogba gitu loh. Jangan terlalu inilah ngikutin suasana gitu ya. Happening kesannya apa gitu, enggak lah. No Paul Pogba. Mungkin berita yang lain ya, yang gue agak sedikit singgung. Pertama mungkin ya, tadi gue bilang Patrick Dorgu, gue rasa itu adalah pembelian yang satu-satunya Manchester United di musim ini. Entah satu lagi mungkin minjem, tapi gue yakin bukan Paul Pogba. Terus yang kedua, ada berita juga, ini dari Sky Sports sih, belum dikonfirmasi, bahwa AS Roma, wah nih klub yang gue dukung nih, katanya mempertanyakan ya ketersediaan Casemiro gitu. Gue nggak ngerti sih. Kalau gue bilang sih ini sih berita bisa-bisaan aja karena Casemiro nggak dipasang-pasang gitu. Tapi pun kalau memang iya gitu ya, kecuali si Casemiro mau turunin gajinya, ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau cuman yang bagi rata gajinya sama MU, buat apaan? Dan sekali lagi gue bilang, Serie A itu duitnya pas-pasan, apalagi AS Roma nih, klub yang gue selalu perhatiin gitu ya. AS Roma itu gaji tertingginya aja Paulo Dybala 240 euro, 240.000 euro per pekan ya. Kalau di poundin itu sekitar 200.000 lah. Terus datang itu ucuk-ucuk Casemiro gitu, usia umur 33, udah mau 33 kan dia tahun ini. Katanya sih untuk menggantikan Leandro Paredes. Ya Leandro Paredes itu kan baru habis kontrak kan 2025 besok nih. Ya nggak tahu apakah emang mau sistem pinjam dulu. Tapi kalau gajinya di covernya setengah-setengah buat apa? Dan AS Roma nggak mungkin sanggup kalau gajinya. Kalau masalah gaji ya, dia aja kan udah mecat pelatih 2 kali tahun ini. Kompensasi buat De Rossi, buat Ivan Juric, itu udah keluar duit. Dia mau keluar duit lagi untuk beli pemain nomor 33 tahun gitu. Even pun belinya nanti summer ya mungkin aja. Tapi gue rasa summer pun nggak yakin gue Casemiro bakal nurunin gajinya. Dia masih 1 kontrak lagi kan, sampai 2026 kan di gajinya, kontraknya. Ya, kalau gue dari sisi AS Roma sih, gue bilang juga ini berita ya mungkin digede-gedein doang gitu loh. Untuk menakut-nakutin gitu ya ibaratnya. Apalagi kalau ngomong istilah pelatihnya Ranieri itu kan lebih seneng kerjasama nama pemain-pemain yang B aja, underground gitu loh, bukan pemain-pemain bintang gitu loh. Terbukti kan kayak di Leicester City gitu kan, dia bisa bersukses. Waktu di Chelsea kan dia kesulitan. Kalau di Ranieri emang tipenya begitu gitu. Dia tipe yang buat ngangkat gitu loh, yang buat dengan pemain-pemain seadanya, ya mediocre lah ibarat kata rasanya ya. Kalau dengan ya walaupun Casemiro udah agak turun ya secara fisik gitu, tapi kan secara skill kan dia enggak. Apakah dia mau turunin gajinya? Ya kalau untuk masih mau level Eropa sih bisa aja, tapi nggak mungkin dia nggak nurunin gajinya. Sekarang lu udah 350.000, sisa kontrak 2 tahun lagi, 1,5 tahun lagi. Ya gue nggak dipasang ya udah, tapi gue profesional kalau gue masuk gitu loh. Tergantung pelatih aja. Katanya pelatihnya nggak cocok dengan karakter gue. Ya karakter seperti apa sih yang bisa gue cocokin untuk masuk ke dalam skema permainan?
Jadi berita itu sih menurut gue hanya digembos-gembosin aja. Nggak mungkin, gue juga sebagai pendukung AS Roma nggak, dari sisi AS Roma ya nggak usah juga, mending lo cari pemain-pemain yang dari Liga Italia yang ini, kecuali kalau memang dia mau bener-bener gaji turunin ya. Kalau setengah-setengah ya berarti MU-nya yang naif ya, kalau kata bahasa halus ya, bahasa halus dari bodoh, naif gitu. Oke, pantas saja si Sir Jim didatengin gitu ya. Lu bisa mengatur klub bola enggak sih? Oke, sampai gitu aja di bahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.